Perkenalkan, nama saya Yuningsia Destri Kapitan dengan NIM 2104020102. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang teori produksi. Pertama, kita bicara tentang kegiatan produksi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi itu? Kalau misalnya kita membuat roti, maka yang kita lakukan itu disebut sebagai kegiatan produksi. Maka apa sebenarnya kegiatan produksi itu? Kalau kita menilik dari definisinya, maka produksi itu adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Jadi intinya dalam kegiatan produksi itu akan dibutuhkan adanya input untuk menghasilkan output. Jadi dalam kegiatan produksi itu ada dua hal penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama input atau yang biasa disebut juga dengan faktor-faktor produksi, dan yang kedua output. Output itu adalah hasil yang didapat dari kegiatan produksi itu. Maka secara garis besar, input dalam produksi itu bisa meliputi bahan baku, kemudian bisa juga bahan bakar, tenaga kerja, peralatan, modal, gedung, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan output itu adalah barang atau jasa yang dihasilkan dalam proses kegiatan produksi itu. Dalam proses kegiatan itu dapat berupa barang jadi dan barang setengah jadi. Barang jadi artinya barang yang dapat langsung atau bisa langsung untuk dikonsumsi. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang tidak dapat langsung dikonsumsi. Contohnya dari gandum menjadi tepung. Ini juga dikategorikan sebagai kegiatan produksi, namun barang dihasilkan adalah barang setengah jadi. Karena tepung ini menjadi bahan baku untuk pembuatan produk yang lain. Nah, kegiatan mengubah tepung menjadi roti, maka itu juga dikategorikan sebagai kegiatan produksi. Kemudian kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan dengan pemakaian sejumlah input tertentu dengan menggunakan teknologi tertentu. Jadi fungsi ini sebenarnya menggambarkan terjadinya atau adanya hubungan antara input yang dipergunakan untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Jadi kalau input yang dipergunakan itu dalam jumlah tertentu, maka berapa besarnya output maksimum yang bisa dihasilkan dengan menggunakan tingkat input itu yang didefinisikan sebagai fungsi produksi. Dengan demikian, kalau kita melihat proses produksi itu, maka akan ada keterkaitan antara input, kemudian teknologi yang dipergunakan, dan output. Jadi, input seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah keseluruhan komponen yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan produksi untuk menghasilkan output tertentu. Di tengah-tengahnya antara input dan output itu terdapat teknologi yang dipergunakan untuk mengolah input tadi menjadi output. Secara matematis, Q sama dengan fungsi dari K, L, X, E. Jadi, Q menunjukkan tentang produksi atau produk
atau output. Sedangkan output itu besar kecilnya tergantung kepada besar kecilnya input yang dipergunakan. Dalam hal ini misalnya modal, tenaga kerja, bahan baku, dan kewirausahaan. Dalam konteks ekonomi maka modal itu komponennya banyak sekali, bisa berupa gedung, bisa berupa peralatan, bisa berupa mesin, bisa berupa uang, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kerja ini adalah curahan jam kerja yang diberikan dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja ini kalau di dalam pertanian itu bisa tenaga kerja buruh, bisa tenaga kerja dari dalam rumah tangga, dan bisa juga tenaga kerja dari luar. Kemudian bahan baku. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Kemudian keahlian kewirausahaan ini juga menjadi penentu dari jumlah produksi yang dihasilkan. Kalau kita bicara soal input itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama input variabel dan yang kedua input tetap. Input variabel itu sendiri adalah input yang jumlah penggunaannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya pupuk, tenaga kerja, kemudian bahan baku. Sedangkan input tetap adalah input yang sulit untuk ditambahkan atau dikurangi jumlahnya, seperti misalnya tanah dan gedung. Karena tanah dan gedung itu membutuhkan waktu yang lama untuk menambah jumlahnya atau mengurangi. Untuk selanjutnya, kita akan bahas kegiatan produksi yang hanya menggunakan satu input variabel. Jadi, rata-rata sebenarnya, kalau kita bicara tentang produksi itu, rata-rata input yang dipergunakan itu lebih dari satu. Namun, yang kita pelajari sekarang masih yang sederhana. Kalau ditulis secara matematis, Q merupakan fungsi dari X. X itu misalnya bahwa produksi itu merupakan fungsi dari tenaga kerja saja, berkaitan dengan produksi yang hanya menggunakan satu input variabel ini. Mengenal beberapa istilah dalam analisis produksi. Jadi, untuk menganalisis apakah kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen itu ada tambahan nilainya atau tidak, efisien atau tidak, maka kita harus mengenal beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk menganalisis kegiatan produksi. Yang pertama, produk total. Produk total itu sendiri adalah jumlah total barang atau jasa atau output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu, atau secara matematis dapat ditulis produk total sama dengan Q. Jadi misalnya saya menggunakan input sebanyak 2, outputnya sebanyak 10, maka 10 itu dikatakan sebagai produk total. Jadi secara matematis produk total itu sama dengan Q atau output. Kemudian ada istilah lain yaitu produk marginal. Produk marginal merupakan perubahan output yang dapat dihasilkan sebagai akibat dari perubahan input yang dipergunakan. Secara matematis, produk marginal sama dengan delta Q bagi delta X. Jadi, dalam kegiatan produksi itu, seringkali produsen itu menambah atau mengurangi jumlah output yang dipergunakan. Kalau produsen membuat keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah output yang dipergunakan, maka itu juga akan berdampak pada penambahan atau pengurangan output yang dihasilkan. Maka istilah itu dikenal dengan nama produk marginal. Rumusnya secara matematika adalah delta Q per delta X, di mana delta itu adalah perubahan output yang dapat dihasilkan sebagai akibat dari perubahan input yang dilakukan oleh produsen. Kemudian yang berikut
Produk rata-rata. Produk rata-rata itu sendiri adalah rata-rata jumlah output yang bisa dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Secara matematis, produk rata-rata itu sama dengan Q bagi X. Jadi, jika misalnya X-nya itu 2, Q-nya 10, maka produk rata-ratanya 5. Artinya berapa output yang dapat dihasilkan per satuan input yang dipergunakan. Jadi seperti tadi, kalau inputnya 2 dan outputnya 10, maka persatuannya yang dapat dihasilkan adalah 5. Itu adalah produk rata-rata. Kemudian istilah lain lagi yang dipergunakan adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Secara matematis, EP sama dengan PM per dengan PR. Jadi kalau inputnya berubah sekian persen, maka outputnya berubah berapa persen. Maka kalau kita sudah menyatakan dalam bentuk atau satuan persentase, maka kita sedang membicarakan tentang elastisitas produksi, di mana secara matematis EP merupakan produksi marginal dibagi dengan produksi rata-rata. Ini merupakan ilustrasi hubungan antara output dengan input yang dipergunakan. Katakanlah misalnya ada seorang produsen yang ingin membuat sebuah produk dengan menggunakan satu input variabel. Jika dia tidak menggunakan input, maka tidak ada produk yang dapat dihasilkan. Jika dia menggunakan satu input variabel, maka output yang dihasilkan sebesar 5. Kemudian produsen itu menambah lagi satu input menjadi 2. Ketika dia menambahkan sebanyak satu input, maka terjadi peningkatan jumlah output dari 5 menjadi 18. Kemudian ketika input yang dipergunakan 3, output yang dihasilkan 30. Begitu pula seterusnya sampai dengan 9. Jika input yang dipergunakan 9, jumlah output yang mampu dihasilkan sebesar 45. Kalau kita perhatikan di sini bahwa tambahan input yang sama itu ternyata menyebabkan tambahan output yang besarnya tidak sama. Kita bisa melihat untuk bisa menghitung produksi marginal dan produksi rata-rata, PM-nya itu adalah selisih. Jadi kita hitung dulu delta 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Maka produk marginalnya adalah delta Q dibagi dengan delta X. Jadi 5 bagi 1 sama dengan 5. Sedangkan produk rata-rata itu hanya kita bagi X Q bagi dengan X menjadi 5 bagi 1 sama dengan 5. Nah, ternyata tambahan output sebagai akibat dari tambahan input itu tidak selalu memiliki nilai yang sama. Jadi, ada kalanya justru tambahan input itu menyebabkan tambahan output tidak bertambah tetapi justru berkurang. Jadi, ini bisa dilihat dari input penggunaan 7, 8, dan 9. Ketika produsen itu menggunakan input sebanyak 8, jumlah output yang dihasilkan sama dengan ketika dia menggunakan input sebanyak 7. Ketika inputnya ditingkatkan lagi dari 8 ke 9, justru outputnya mengalami penurunan dari 49 menjadi 45. Ini artinya tambahan input belum tentu menambah output.
Nah, apabila kita membuat grafik dari tabel tadi, maka kita dapat menemukan fungsi produksinya seperti ini. Jadi ini adalah gambaran tentang total produksi yang dihasilkan oleh produsen tadi. Jadi misalnya kalau dia menggunakan inputnya 2, produk yang dihasilkannya 8. Kalau dia menggunakan inputnya 4, produk yang dihasilkannya 40. Kalau 8, produk yang dihasilkannya 49. Kemudian yang ada di bawah ini adalah grafik dari marginal produk dan produk rata-rata. APL itu adalah average produk, MPL itu adalah marginal produk. Kalau kita lihat bahwa marginal produk itu memiliki kurva yang pada awalnya mengalami peningkatan, setelah itu marginal produk itu kurvanya akan mengalami penurunan. Begitu juga produk rata-rata. Produk rata-rata itu awalnya dia akan mengalami peningkatan, tetapi kemudian dia mencapai puncak dan akan mengalami penurunan. Jadi antara MPL, APL, dan TP itu sebenarnya karakteristiknya hampir sama. Pada awalnya ada peningkatan, kemudian akan mencapai titik puncak dan akan mengalami penurunan. Jika kita lihat, maka ini termasuk dalam fungsi neoklasik, di mana di sini terdapat daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 yang masing-masing mempunyai karakteristiknya masing-masing. Karakteristik itu adalah sebagai berikut. Karakteristik fungsi produksi. Yang pertama, daerah 1. PM lebih besar dari PM, PR. PM mencapai maksimum, kemudian daerahnya irasional, elastisitas produksinya lebih besar dari 1. Kemudian daerah 2, PM lebih kecil dari PR, di mana daerahnya rasional, kemudian elastisitas produksi lebih besar 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian daerah 3, PM negatif, PR positif, dan elastisitas produksi negatif, kemudian daerah irasional. Nah, di sini perbatasan daerah 1 dan daerah 2 itu PM sama dengan PR dan EP sama dengan 1. Dan perbatasan daerah 2 dan daerah 3 itu PM sama dengan 0 dan EP sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nampong. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teori konsumsi. Langsung saja, konsep konsumsi yang merupakan konsep yang di Indonesia dari bahasa Inggris consumption. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Perbelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dinamakan barang konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan titik 2 I titik. Fungsi konsumsi ialah
C sama dengan A plus BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, atau B adalah kecenderungan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan pendapatan disposable dengan tabungan, yaitu konsep kecenderungan mengonsumsi dan kecenderungan menabung. Kecenderungan mengonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecenderungan mengonsumsi marginal dan kecenderungan mengonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPC atau berasal dari istilah Inggrisnya Marginal Propensity to Consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (AC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable (AYD) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan YD kali CA. Kecenderungan konsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC atau disebut dengan atau artinya Average Propensity to Consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable pada ketika konsumen tersebut dilakukan (YD). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan YD kali C. Kecenderungan menabung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal dinyatakan dengan MPS atau Marginal Propensity to Save, adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan atau AS dengan pertambahan pendapatan disposable atau AYD. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula MPS sama dengan YD kali SA. Kecenderungan menabung rata-rata dinyatakan dengan APS atau Average Propensity to Save, menunjukkan perbandingan di antara tabungan (S) dengan pendapatan disposable (YD). Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan YD kali S. Efisiensi di bidang konsumsi. Konsumen memaksimumkan kegunaan dari barang dan jasa yang dikonsumsinya berdasarkan tingkat pendapatan yang tertentu. Kegunaan dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dapat diukur dengan bilangan kardinal. Total nilai kegunaan yang diperoleh konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan jasa XI, atau dengan rumus U sama dengan F X1, X2, X3, Xn, di mana U sama dengan kegunaan, XI sama dengan jumlah barang ke-1 yang dikonsumsi oleh konsumen. Pendapatan konsumen yang dipergunakan untuk membelanjakan barang XI atau dengan rumus EXP sama dengan Y sama dengan P1
X1 plus P2X2 plus P3X3 plus titik-titik plus PNXN, di mana EXP sama dengan Y sama dengan total pendapatan konsumen, PI sama dengan harga barang XI sama dengan jumlah barang atau jasa X ke-1 yang dikonsumsi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Don Bosco Darmadi, NIM 2104020098. Saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi dengan Pareto efisien. Yang pertama, mengenal prinsip Pareto dan kegunaannya untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Tentunya dalam bekerja kita selalu mengharapkan untuk dapat melakukan secara efisien. Bekerja secara efisien sendiri sangat erat kaitannya dengan manajemen waktu. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu untuk fokus mengerjakan seluruh hal, bukan pada hal-hal yang pokok yang akan menjadi penentu pada hasil kerja. Lalu bagaimana cara untuk mengalokasikan waktu kerja agar lebih efisien? Salah satu caranya yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja adalah dengan penerapan prinsip 2/80 atau yang biasa disebut dengan prinsip Pareto. Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari negara Italia pada awal abad ke-20, yaitu Vilfredo Pareto pada tahun 1906. Vilfredo menggunakan prinsip Pareto untuk menganalisis persabaran kekayaan pendapat di negara Italia, yang mana pada penelitian diketahui bahwa 80% pendapatan atau kekayaan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Pada sekitar tahun 1940, Dr. Joseph Juran, seorang insinyur dari Kesultanan Manajemen Amerika, menggunakan prinsip Pareto dalam pelaksanaan quality control dalam produksi. Dalam penelitiannya, ia mendemonstrasikan bahwa 80% produk cacat diperoleh dari 20% masalah dalam produksi yang kemudian dapat ditingkatkan. Pada dasarnya, prinsip Pareto ialah prinsip yang mendepankan penggunaan aset terbaik dalam suatu entitas secara efisien untuk memberikan nilai maksimal, namun sering kali prinsip yang juga disebut dengan prinsip 20-80 ini disalahartikan. Angka 80% dan 20% sebenarnya merupakan suatu kebetulan yang jika dijumlahkan menjadi 100%. Persepsi yang salah tersebut ditimbulkan dari beberapa contoh nyata seperti contoh yang di atas. Namun sebenarnya angka input tidak harus menggunakan angka 20%. Begitu juga output tidak harus menggunakan angka 80%. Hal terpenting dalam menggunakan prinsip Pareto ialah input dengan presentasi kecil akan mempengaruhi sebagian besar output. Selain itu, teori konsumsi dengan Pareto efisien adalah teori yang mengajarkan bahwa dalam suatu pasangan konsumen dan produsen terdapat suatu titik keseimbangan di mana konsumen mencapai kepuasan maksimal mereka dan produsen mencapai keuntungan maksimal mereka. Pada titik ini, tidak ada lagi cara untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen tanpa mengurangi kesejahteraan produsen atau sebaliknya. Dalam teori ini, Pareto efisiensi berarti bahwa tidak ada lagi transaksi yang menghasilkan kenaikan kesejahteraan bersih di antara konsumen dan produsen. Dengan kata lain, kondisi Pareto efisiensi tercapai ketika tidak mungkin melakukan perubahan yang akan membuat satu orang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Contohnya, jika seorang konsumen membayar harga yang adil untuk suatu produk dan produsen memperoleh keuntungan yang wajar
dari penjualnya, maka kondisi Pareto efisiensi tercapai. Namun jika harga produk terlalu tinggi sehingga konsumen tidak mampu membeli atau jika harga selalu rendah sehingga produsen tidak mendapatkan keuntungan yang layak, maka kondisi Pareto efisiensi tidak tercapai. Sekian kurang dan lebih itu materi yang saya paparkan. Terima kasih atas waktu yang telah berikan. Terima kasih.